Sobat Makan bisa lihat nih, namanya gado-gado pasti banyak banget sayuran kan. Tuh, di sini tuh bawahnya ada sayurannya. Hai Sobat Makan, udah siap ngiler belum nih ngelihat rekomendasi kuliner dari rating 5? Kali ini Nata mau cobain salah satu gado-gado legend yang udah buka dari tahun 1986. Warung gado-gado ini buka mulai dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Kira-kira bakal sespesial apa sih rasanya? Cus deh, kita ikutin Nata yuk. Sobat Makan, hari ini Nata lagi jalan-jalan di daerah Tajur. Terus kayaknya enak banget nih kalau misalnya kita makan makanan khas Indonesia. Kebetulan banget nih, di daerah Tajur ini ada gado-gado viral dan dia tuh legendaris banget. Karena udah buka dari tahun 1986. Yang bikin beda apa sih selain dia tuh legendaris, bukanya udah lama banget. Dan yang pastinya nih, Nata jamin ini tuh bumbunya beda banget dari yang Sobat Makan tuh pernah makan. Wah, gak heran ya, warung ini punya langganan banyak. Kacang yang digunakan sudah melalui proses pengeringan yang cukup panjang hingga kadar airnya surut. Makanya bumbu gado-gado di sini punya tekstur yang lebih kental. Nah, Sobat Makan, di sini tuh Nata pesennya gado-gado mede plus lontong. Tuh. Terus udah gitu, di sini juga Sobat Makan bisa lihat nih, namanya gado-gado pasti banyak banget sayuran kan. Tuh, di sini tuh bawahnya ada sayurannya, ada wortelnya, harus ada kacang panjang. Udah gitu di sini juga sayurannya bikin unik nih Sobat Makan. Karena kalau misalnya biasa Nata makan sayuran gado-gado tuh biasa pakai kangkung, tapi kalau di sini tuh pakai bayam. Gimana sih rasanya kalau gado-gado pakai bayam? Ntar kita cobain ya. Terus udah gitu di sini kalau misalnya Sobat Makan lihat, bumbunya itu beda banget. Jadi kalau misalnya secara tampilan sekilas itu memang bumbunya itu warnanya itu enggak terang banget, enggak coklat kayak gado-gado yang biasanya Sobat Makan lihat nih. Karena ini yang spesialnya. Jadi si kacangnya ini tuh dicampur sama kacang mede dan juga kacang tanah. Lanjut, Nata mau cobain sayur bayam yang ada di gado-gado. Kayak gimana sih rasanya makan gado-gado pakai sayur bayam? Kalau misalnya sekilas ya Sobat Makan, ini tuh bumbunya emang gak terlalu banyak nih. Tuh. Bumbunya tuh nggak banjir gitu si gado-gadonya, emang nggak banjir. Tapi kita cobain nih, apakah memang bumbu segini doang tuh udah rich banget rasanya, kita cobain. Sobat Makan, unik banget nih. Biasanya kalau misalnya kita makan gado-gado, bumbunya tuh banjir kemana-mana lumer. Tapi tuh encer. Kalau di sini walaupun bumbunya sedikit tuh kental dan rasanya itu gurih banget. Mungkin karena ada campuran kacang mede sama kacang tanahnya ini ya. Nah, Sobat Makan, kita cobain nih lontongnya. Ini tuh lengkap banget ya, sayurannya juga lengkap banget. Jadi kalau misalnya nih Sobat Makan yang jarang banget makan sayur, mendingan makan gado-gado aja. Jujur, ini aku baru pertama kali nih makan gado-gado pakai bayam. Biasanya kan bayam di sop doang ya Sobat Makan. Tapi ini cocok karena rasanya itu jadinya kayak mirip-mirip kangkung. Tapi mungkin karena tekstur bayam ini kan kalau direbus itu dia akan lebih layu ya. Jadi rasanya itu kayak lebih sedikit nggak se-crunchy kangkung, tapi masih ketelen lah, oke lah. Nah, ini aku cobain bayamnya nih Sobat Makan. Terus udah gitu di sini juga uniknya ada telur asin nih. Wah, Sobat Makan nih telur asinnya tuh. Kelihatan nggak merahnya nih? Kita cobain ya makan gado-gado pakai telur asin, sensasinya kayak gimana sih? Makan gado-gado pakai telur ayam emang udah biasa. Tapi di sini yang bikin beda tuh ya, telur asinnya. Fresh dibuat sendiri oleh sang owner. Menurut aku di sini tuh telur asinnya tuh dia rasanya pas.
Soal rasa mah nggak bisa bohong deh. Kelihatan kan dari ekspresi Nata tuh yang bilang kalau ini beneran rating 5 rasanya. Sobat Makan, sekarang udah nggak perlu insecure lagi nih. Kalau ngelewatin rekomendasi kuliner dari rating 5, caranya gampang banget. Tinggal ambil HP kamu, terus scan QR Code yang ada di kanan bawah layar TV kamu. Nah, sekarang kamu udah bisa nonton rating 5 dan semua tayangan GTV di mana aja melalui RCTI Plus. Yuk, mending langsung scan sekarang ya. Menurut Nata sendiri, gado-gado tajur rasanya rating 5. Panasnya kota Karawang emang paling pas kalau nyobain minuman yang segar-segar. Nah, kali ini Gang Rating 5 bakalan kasih rekomendasi minuman yang dijamin bikin Sobat Makan ngiler. Namanya es dawet durian barbar. Aduh, Karawang panas banget. Ini makanya karena panas banget aku buru-buru datang ke es dawet durian barbar. Dan lihat sobat kawan, aku udah pesen es dawet durian barbar. Dan sesuai namanya, lihat ini porsinya. Barbar! Gede banget ini, buset. Lihat deh. Ini sampai kayak Monas ini. Lihat tuh, sampai keluar-keluar dari mangkoknya. Di kedai ini tersedia menu es dawet dengan 2 ukuran, yaitu small dan jumbo. Durian yang disajikan di tempat ini merupakan durian pilihan loh. Jadi soal rasa nggak usah diraguin lagi deh. Lihat deh, kuahnya thick, kental. Aduh, ini mantep banget. Langsung aja kita coba. Kuahnya itu langsung berasa. Durennya, manisnya juga enak banget, manisnya nggak giung. Terus aku merasa di kuahnya ini tuh ada susu kental manisnya dan ada creamer di dalamnya. Tapi creamernya ini bukan sembarang creamer, karena creamernya ini adalah resep rahasia dari es dawet durian barbar. Rasa manis yang ada di es dawet durian ini berasal dari fly yang diproduksi sendiri oleh kedai ini nih Sobat Makan. Sekarang aku mau cobain daging duren yang sudah di blend. Langsung aja kita makan. Durennya enak banget. Manis dan ini enak banget. Wih, es dawet durian ini emang bener-bener barbar ya Sobat Makan. Tuh, lihat aja deh. Duriannya gede-gede banget. Langsung aja kita lahap. Sampai kinclong saking enaknya durennya. Aku mau cobain yang hijau-hijau nih. Aku mau cobain dawetnya. Nih. Kita coba ya. Dawetnya chewy dan dawetnya ini nggak terlalu manis, kayak manisnya sedikit aja. Selanjutnya aku mau cobain yang ijo-ijo lain nih, ada tape ketan hijau. Langsung aja kita coba tape ketan hijau. Ketannya ada lengket-lengketnya gitu teksturnya, tapi nggak nempel di gigi, enak banget. Aku mau cobain nangkanya. Nangkanya aku langsung campur sama dagingnya duren. Nih. Nangkanya manis. Dan emang menurut aku es dawet itu memang paling enak kalau misalnya dikombain sama nangka. Jadi kayak aromanya tuh keluar banget gitu. Emang ya paling mantep adalah kalau minum es dawet dicampur semuanya. Kalau udah dicampur gini rasanya bakalan seperti apa ya? Kita tanya-tanya aja yuk. Sekarang aku mau langsung campur semuanya. Nih udah aku campur semua. Di sini udah ada nangka, dawet, tape ketan hijau, duren, creamer semuanya. Aku langsung aja makan. Bener-bener perpaduan yang sempurna.
Wah, tenggorokan rasanya adem banget. Cobain es dawet durian dengan ukuran barbar. Buah duriannya besar-besar dan rasanya nampol banget. Penasaran deh, penilaian Caca gimana ya? Jadi menurut aku es dawet durian barbar Karawang rasanya rating 5.